Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di rumah. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar di rumah, untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk semangat hafalannya biar hafalannya tidak hilang ya di rumah ya. Dan yang terpenting selalu jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tema teman-teman untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan Bu ini mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, mohon untuk segera mengumpulkan ya, supaya nilainya tidak kosong, oke? Ya. Kita lanjutkan untuk materi mengenai pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Jika minggu kemarin Bu ini sudah menjelaskan pengamalan nilai-nilai dari sila 1 sampai sila 3, masih ingat? Ya, harus ingat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk sila ke-4 dan sila ke-5 untuk materi PPKN. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam sila ke-4. Coba masih ingatkah kalian sila ke-4 itu dilambangkan oleh apa? Ya, benar sekali. Sila ke-4 dilambangkan oleh kepala banteng. Ingat ya, kepala banteng, bukan banteng. Dan berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kata kuncinya adalah permusyawaratan. Jadi di sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk gemar apa? Ya, benar, untuk gemar bermusyawarah. Nah, masalah-masalah sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung. Ini ada 5 nilai yang terkandung. Sebenarnya masih banyak, tapi Bu ini mengambil yang paling umum saja. Untuk yang pertama, nilai yang terkandung di sila ke-4 musyawarah yaitu 1. Tidak memaksa kehendak orang lain. Tidak memaksa kehendak orang lain. Kemudian yang kedua, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Baik permasalahan di rumah, permasalahan di sekolah, permasalahan dengan teman-teman saat bermain, dan permasalahan di lingkungan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah atau berdiskusi. Ketiga, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika menyelesaikan masalah, itu akan mendapatkan sebuah keputusan bersama dan itu harus disepakati atau dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak. Gimana tuh Bu mengutamakan kepentingan orang banyak ini? Contohnya, ketika hari ini Aldo dan keluarga mempunyai rencana untuk berlibur bersama keluarga, tetapi Pak RT datang memberitahu bahwa hari itu ada kegiatan kerja bakti. Nah, bagaimana kira-kira yang Aldo lakukan? Apakah tetap piknik ataukah harus membatalkan agenda pikniknya dan menjalankan kegiatan kerja bakti? Ya, benar sekali. Aldo seharusnya membatalkan liburannya dan mengganti waktu yang lain, kemudian mengikuti acara kerja bakti. Nah, itu adalah contoh mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima,
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan, di mana setiap anggota musyawarah nanti bebas memberikan pendapat. Bisa menyampaikan pendapat itu harus dengan santun, jelas. Kita juga boleh berbeda pendapat dengan peserta musyawarah lain, namun kita harus tetap menghargai perbedaan, tidak boleh keras kepala. Nah, musyawarah ini teman-teman dilakukan untuk mencapai mufakat. Bu, musyawarah mufakat itu apa toh? Kalau musyawarah itu kan menyelesaikan masalah dengan bersama-sama untuk mendapatkan mufakat. Lah, mufakat itu apa? Ya, mufakat itu adalah keputusan yang disetujui seluruh peserta musyawarah. Jadi hasil keputusan bersama itu namanya musyawarah. Namanya mufakat, mohon maaf ya. Jadi, Bu Eni ulangi, keputusan bersama dalam musyawarah itu namanya mufakat. Nah, ada contoh dari kegiatan musyawarah, yaitu musyawarah menentukan jadwal piket kelas, musyawarah menentukan jadwal ronda di lingkungan, atau musyawarah memilih ketua kelas. Itu kalau di sekolahan. Itu adalah contoh kegiatan musyawarah yang merupakan contoh dari penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah paham teman-teman? Paham ya? Kita lanjut ke sila yang kelima. Dilambangkan oleh apa ini? Ya, padi dan kapas. Lambang sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna dari sila kelima ini adalah di mana kita akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, karena di situ tertera keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, dalam mewujudkan ini perlu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, ini berarti adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak yang kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita laksanakan itu kita laksanakan secara seimbang. 3. Bersikap adil terhadap sesama manusia, ini tidak sewenang-wenangnya. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Misalnya, kita menghargai hasil teman kita saat menggambar, membuat karya, membuat kerajinan, kita harus menghargainya. Kita harus memujinya, jangan malah mengejek ya. Itu juga penerapan sila kelima, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Ingat ya, nanti kalau ada soal jangan bingung. Untuk yang kelima, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Ini adalah wujud pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Contohnya lain teman-teman, masih banyak, ada menghormati hak orang lain, memiliki sifat yang hemat, menabung, itu juga merupakan contoh dari sila kelima. Atau melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang lain, berbagi makanan, itu juga sila yang kelima. Paham ya untuk kedua sila ini? Jadi kita sudah mempelajari tentang sila yang ke-1 sampai sila yang kelima, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasilanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk materi bahasa Indonesianya. Nah, kita akan mengulang lagi atau kita akan mengupas lebih tuntas lagi mengenai teks laporan hasil pengamatan.
Apa teks laporan? Sudahkah kalian pernah mendengar apa itu teks laporan? Nah, ini teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan memberikan informasi kepada pembaca. Itu adalah teks laporannya. Kemudian tujuan kenapa seseorang itu menulis teks laporan hasil pengamatan. Jadi tujuannya itu melaporkan hasil pengamatan secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu dugaan. Jadi, teks laporan ini bisa dibuat atau bisa disusun ketika kita sudah menyelesaikan suatu pengamatan. Nah, tentunya dalam membuat teks laporan ini, teks ini harus dibuat berdasarkan data-data yang valid atau data yang sudah terkumpul ini sudah teruji kebenarannya. Bukan hanya berdasarkan imajinasi kita tidak boleh menuliskan imajinasi kita di dalam laporan, karena apapun yang kita tulis di dalam teks laporan itu harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi. Itulah yang namanya teks laporan. Jadi tujuannya untuk melaporkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Nah, ini ada struktur atau bagian-bagian teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama ada bagian definisi umum. Ini nanti isinya menjelaskan tentang judul dan menjelaskan secara singkat apa yang akan dilakukan di dalam pengamatan itu. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Itu berisi-isi apa yang kalian amati. Kemudian yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Nanti untuk menarik kesimpulan akan Bu ini sampaikan di minggu depan di subtema yang ketiga ya. Nah, ini ada ciri teks laporan hasil pengamatan. Apa sih yang membedakan antara teks laporan hasil pengamatan dengan teks-teks yang lain? Nah, ini yang membedakan. Untuk laporan pengamatan itu yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. 2. Ditulis secara runtut, lengkap, dan sempurna. Runtut di sini artinya dijelaskan dari bahan, alat, langkah awal hingga mendapatkan hasil dan ditarik kesimpulan. Itu namanya runtut. 3. Berisi hasil penelitian yang lengkap dan telah teruji. 4. Ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi ya. Jadi ditulis berdasarkan fakta. Yang kelima, tidak menyimpang. Yang keenam, bersifat informatif dan komunikatif. Jadi di dalamnya itu harus ada informasi yang akan disampaikan kepada pembaca supaya pembaca itu lebih jelas gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan bahasa ilmiah, jadi tidak menggunakan bahasa sehari-hari ya. Nah, untuk materi hari ini teman-teman cukup sekian. Jadi untuk PPKN kita melanjutkan dari sila 4 sampai ke 5. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia kita menyelesaikan untuk bab teks laporan hasil pengamatan. Nanti minggu depan Bu ini akan menyampaikan mengenai ide pokok dan bagaimanakah cara menarik kesimpulan. Nah, nanti Bu ini akan memberikan beberapa latihan soal. Nanti ingat, kalian kerjakan di buku tugas tema atau buku tugas mapel kalian. Nah, cara mengerjakannya tetap ditulis soalnya, kemudian langsung dijawab di bawahnya nggih. Tujuannya apa? Kok Bu ini ribet sekali? Kenapa harus ditulis soalnya? Karena itu nanti akan dijadikan bahan untuk kalian belajar saat testing itu atau nanti saat
ulangan setelah subtema yang ketiga. Nanti kalian juga akan ulangan. Nanti ibu ini akan memberikan soal ulangan melalui Google Form, dimana kalian harus menjawabnya dan nanti nilainya juga akan langsung keluar seperti itu nggih. Jadi bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, Bu ini mohon untuk segera mengumpulkan tugasnya nggih. Dan yang sudah, terima kasih, nilainya sudah Bu ini catat dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Bu ini rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.